Ada orang kepalanya botak, dia pakai anting-anting gede kiri kanan, tapi bentuk itu seperti jin-jin tomang begitu ya. Anda leluhurnya Uci atau siapa? Ajudan kakek moyang. Kamu pegang tombak ya itu ya? Tameng. Tameng. Oh, yang sini tameng, sini tombak. Ya kayak Boleh tahu kerajaan. kerajaannya namanya kerajaan apa ya? Siliwangi. Saya ingatkan untuk tetap subscribe, like, komen, dan share, dan juga bunyikan loncengnya. Karena kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik lewat Mata Langit. Sobat Mata Langit, kita sudah sampai di depan rumah artis cantik Uci Sucita. Kita masuk dulu yuk. Ya, Assalamualaikum Sobat Mata Langit. Kembali lagi saya Ratna Isti. Saya Bang Lima Langit. Kita jumpa lagi di Mata Langit, di mana kita akan grebek rumah artis. Siapakah artis yang kita grebek? Dia adalah seorang penyanyi dangdut cantik dan dia akan berbagi cerita kepada kita tentang pengalaman-pengalaman mistisnya. Dan Panglima juga nanti akan memantau keadaan rumahnya dan juga memantau siapa sosok pendamping yang selalu mengikutinya. Oke, sekarang kita masuk. Assalamualaikum. Hai, ya Uci. Akhirnya. Ini Panglima. Ayo. Ini sama tim Mata Langit. Oh ya. Halo. Boleh ya Gimana masuk ya? akhirnya ya bisa nyampe Akhirnya di sini. ketemu juga di sini. Senang banget aku bisa Karena dijemput. biasanya kan ketemunya di kantor. Iya. Karena kita satu label ya. Iya, iya. Boleh masuk? yuk. Nah, kita kan tadi udah disampaikan nih ke Sobat Mata Langit kalau kita mau berbagi cerita tentang keadaan rumahnya Uci, nanti Panglima pantau, dan juga nanti Uci mau cerita soal pengalaman mistisnya. Pas banget deh, Pas kebetulan banget banget loh. Soalnya apa ya? Aku kan udah hampir mau 2 tahun tinggal di sini dan pas awal-awal itu kayak ngerasa ada hal-hal aneh sih. Hal anehnya seperti apa tuh? Misalnya gitu di nanti kolam renang itu kayak ada apa ban-ban gitu kan, bisa jalan sendiri, atau misalnya si airnya tuh kayak ada yang jalan tapi nggak ada angin, Padahal nggak ada yang berenang di situ. nggak ada yang berenang. Kita lihat dulu yuk kolam renang ini. Oh, ya ceritain. udah. Boleh ya? Di sebelah mana? Lihat sini. Nah, enak banget ya rumahnya. Ada kolam renangnya, bisa olahraga. Jadi yang waktu itu dilihat Uci, ini kayak ada yang menggerakkan Iya, gitu. kayak ada menggerakkan ini nih ya, si ban bebek ini. Tiba-tiba dia muter tiga kali gitu, Gitu? tanpa ada angin. Iya, jadi kalau pas ada pohon, ada angin, ini gerak kan biasa. Terus ini tiba-tiba kita pas Bebeknya lagi doang yang bergerak, bebeknya doang tapi bergerak. biar Panglima pantau coba. Kenapa sih Panglima? Ya di sini saya lihat ada anak-anak ya. Banyak apa? Itu ada yang terlihat saya nih anak-anaknya ada 5, tapi kemungkinan lebih dari 5, ada 7. Dan sini ada nenek-nenek tua juga, saya lihat ada nenek-nenek tua suka di sudut sebelah sini, terkadang dia berdiri. Di seperti ada aroma bau tembakau yang saya hirup ini saat ini. Ada orang kepalanya botak, dia pakai anting-anting gede kiri kanan, tapi bentuk itu seperti jin-jin tomang begitu ya.
agak lucu sih, agak lucu. Kayak yang di film Jin dan Jun gitu, iya kan? Iya, seperti itu Itu bentuknya. kalau boleh tahu itu memang bawaan dari rumah ini atau memang dia baru datang ke sini? Semenjak saya tinggal di sini. Saya ngerasakan dia makhluk itu di sekitar komplek ini gitu. Oh, memang dia penghuni kompleks Jadi ini ya? kadang dia kemari, tapi kalau nenek tadi dengan anak kecil itu memang bawaan rumah ini. Kalau yang Memang Jin sudah itu ada. main-main kemarinnya. Nah, dia main kayak seliweran lah gitu. Ini saya melihat ada sosok siluman harimau juga di sini. Dan di tempat main piano ini ada perempuan berambut panjang. Sepertinya kalau malam dia suka kayak ke situ, kayak seperti main musik yang dalam bayangan saya ya. Di sini rambutnya panjang sekali, hampir dengkul. Dia berbaju putih. Dia jarang menghadap kepalanya kemari, dia sambil ke arah sana sambil main gitu. Jadi cuma kalau dari zaman dulu punggungnya itu aja. kita kalau ada melihat film-film seperti Susana ya lagi main, jadi seperti itulah Dari belakang visualisasinya gitu. Di Tapi sini. dia baru apa udah lama? Aku lihat udah lama di situ, tapi mungkin orang di rumah sendiri belum pernah melihat dia gitu. Tapi saya ngelihat dia seperti sering menyanyi kayak lagu-lagu ya teman saya tuh lagu-lagu kayak kesedihan, lagu-lagu yang Bukan lagu dangdut ya? ya bukan lagu dangdut, jadi kayak lagu-lagu kesedihan gitu. Jadi sambil nyanyi itu kayak nangis gitu, tapi kayaknya bukan orang Indonesia gitu, seperti orang-orang ya? Belanda Orang di gitu. Belanda ya? Rambutnya Betul, orang hitam Belanda. tapi? Rambutnya agak pirang, Oh, agak pirang ikal-ikal mayang gitu ya. Tadi ngomongin anak kecil ya, aku jadi kayak teringet gitu, aku pernah suatu ketika sering kali ya di toilet nih kan, biasanya kan kita toilet duduk ya, terus tiba-tiba ada bekas tapak kaki kotor gitu. Kadang aku mikir, oh jangan-jangan nih asistenku nih Olis nih kan dia kan kecil ya gitu. Olis kamu jangan-jangan kencingnya jongkok ya gitu, jadi bekas, oh enggak bu. Udah gitu juga bukan cuman di kamar mandi bawah kan, di kamar mandi Mana? yang Di sini nih? saya. Kita lihat ya? Coba lihat yuk di dalam sini. Iya. Jadi dia kayak kakinya naik di klosetnya gitu. Kayak kaki naik bersih. Jadi ini kan bersih kan? Dibersihkan kita kan? lihat ya. Biasanya di sini nih kayak tapak kaki di sini. kayak orang bekas Iya, buang kayak- air kecil tapi jongkok, Jongkok. gitu. Itu kecil. Tapak kakinya kecil juga. Kecil. Oh. Tapi saya ngeliat ada ibunya di sini. Ibunya tuh kayak bentuknya tuh kayak wewe gombel begitu. Tadi kan panggilnya bilang ada 7. Iya. Mereka tuh satu ibu atau? Iya. Bukannya ibu tua itu. Bukan, itu nenek-nenek, itu beda. Iya. Nanti kita bisa melakukan mediumisasi ya untuk membahas masalah anak kecil itu. Oke. Terus apalagi gangguan yang kamu rasakan selama tinggal di rumah ini? 5 bulan yang lalu tuh aku pernah mau perform, lagi make up, kan aku make up di ruang itu kan khusus baju-baju make up, terus tiba-tiba ada laler hijau besar gitu datang sangat kayak ke muka gitu. Aduh deh kenapa sih gitu Kayak- kan, disemprot lah kita sama itu kan Asisten. semprot udah sampai bau banget, lama gitu loh. Jatuhnya tuh lama, dia harus bener-bener yang sampai lebih dari 10, udah 3, 4 datang terus sampai aku kesel. Di mana tuh tempatnya? Kita boleh nggak lihat ke sana? Boleh ya Di atas ya? Jadi ini ada ruang kostum dan ruang makeup. Nah itu yang waktu kejadian lalat tuh di Kan sini. aku make up di sini kan. Padahal ruangannya cukup tertutup ya. Tutup kan maksudnya kayak Aneh nggak aja masuk. gitu. Tertutup dan ruang ber-AC, masa ada lalat? Iya. Sama di kamar ya. Iya. Oke. Jadi yang ada kejadian ada lalat tuh selain di ruang itu di sini juga pernah ada. Maksudnya tiba-tiba ada cuman 2. Dia karena ngikutin aku kan, aku kesini. Oh iya benar. Jadi aku semprot. Sama di atas ada kamar tamu yang sering kali
aku sih jarang denger ya, tapi asisten aku tuh kayak ada rame orang gitu. Lihatin bisa dilihat kali ya. Nah, yang nginep di sini pernah ada yang merasa diganggu apa gimana? Ada make up artist aku ada, cuma dia kan lagi nggak di sini. Apa yang dia pernah rasa waktu itu? lagi tidur kayak digituin tidur. Dia nyangkanya dikerjain sama si Arta kan, karena si Arta di sebelah. Dia kamarnya. pikir ada yang ngeprank. Ngeprank gitu, terus dia ngamuk-ngamuk gak jelas. Ya kalau Ada Bang apa? pantau tuh yang ganggu itu siapa, dan aku masih penasaran sama lalat itu. Ya kita bahas mengenai lalat dulu ya. Dari awal Uci tadi bercerita tentang teror lalat yang tiba-tiba datang Iya bener banyak. teror ya jadinya. Saya ngeliat itu memang kiriman orang yang tidak suka sama Uci, yang berusaha ingin membuat Uci itu auranya jadi redup, auranya jadi terkunci, sehingga orang tidak suka, biar orang melihat Uci itu benci gitu. Dan apabila orang melihat Uci benci kan jadi apapun yang Uci pengen laksanakan, cita-citakan kan jadi mental semua, jadi nggak bisa Iya, berpengaruh terrealisasi ke dengan rezeki baik. ya. Nah, habis itu mengenai di kamar ini sendiri yang pernah dikagetin tadi temennya, saya ngeliat di kamar ini ada sosok orang berwajah rata, jadi tidak ada bentuknya gitu, mukanya rata. Laki perempuan? Laki-laki. Dia jahil memang, dia nggak suka kalau ada orang yang tidur di kamar ini. Jadi artinya dia berusaha terus mengganggu gitu, biar teman-teman Uci yang kemarin itu nggak betah di sini gitu. Jadi dia bisa nyaman di sini. Itu kiriman orang atau bukan kalian? Enggak, ini bawaan dari tempat sini. Dan ada juga perempuan berambut panjang sejenis kuntilanak ya. Di sini juga posisinya di ruangan ini. Nah itu apakah yang sering didengar sama asistennya? Katanya sering ada yang dengar ada yang jalan di atas itu. Kalau yang jalan itu bukan yang kuntilanak tadi, tapi yang muka rata. Terkadang ada juga naik turun yang saya lihat. Naik turun tangga. Tapi itu lebih dari sosok yang jalan itu makhluk yang tinggi besar hitam itu. Itu yang suka jalan naik turun tangga. Tapi saya tuh selalu ngerasa gini ya, merinding sih. Saya selalu ngerasa kehadiran mereka sebenarnya kadang-kadang suka apa ya, suka ada manfaatnya. Maksudnya manfaatnya gini loh, kadang-kadang ada orang yang mau niat jahat nih. Iya. Kayak misalnya ada orang benerin AC atau apa, terus dia misalnya mau berusaha ngambil, dia di kayak iya, pernah kejadian gitu ya? Kayak misalnya dia kayak ditakutin, langsung dia terberit-berit keluar gitu loh. Jadi apa yang bener-bener. dia kayaknya ngejaga rumah juga. Bener nggak sih itu? Benar, biasanya seperti itu gitu. Karena dia menganggap ini kawasan dia, nggak ada yang boleh berbuat jahat di sini. Pasti dia akan coba ya menakut-nakuti, ataupun bisa saja dia akan mendatangi orang tersebut sampai ke rumahnya. Orang. Gitu ya? Iya, karena pernah terjadi seperti itu. Sampai orang yang mengambil barang itu, yang mencuri barang itu, mengembalikan lagi ke tempat asalnya. Baru dia tenang. Jadi kata asistennya katanya kalau di kamar mandi ada yang suka tisu jatuh sendiri tuh di mana kamar mandi? Ini. Sini ya? Ini kamar mandi tamu yang katanya rusak. Ini Atta nih yang cerita sini. Nah ini saksi matanya nih. Kamar mandinya ini. Iya, Nah kamar yang jatuh mandinya. mana? Yuk kita lihat yuk sobat mata langit. Waktu Gimana itu ceritanya? sore menjelang maghrib kan, itu tuh tiba-tiba si tempat tisu itu tuh jatuh sendiri pas aku lagi ke bawah gitu kan. Pas ke bawah pas dilihat ada apa kan, takut ada orang. Lari dia tuh. Itu gak ada siapa-siapa. Itu sering terjadi. Padahal ini tempat tisunya kayaknya nempelnya kuat loh Bang Limah nih. Oh iya ya. Lumayan ya kalau jatuh kumprang gitu bunyi. Enggak, jatuh lagi jatuhnya gimana? Bingungnya. Nggak mungkin jatuhnya ini kan? Jatuh Oh gitu. Dia ini harus dilepas. Ini emang ada yang gituin apa memang jatuh sendiri? Ada yang iseng apa gimana Bang Limah? Enggak, ini beda sosoknya kalau di sini. Saya lihat di sini tuh lebih kayak dia kayak orang tua, tapi matanya tuh kayak picak sebelah gitu. Ini matanya kayak picak sebelah gitu tuh. Kakek-kakek apa nenek? Giginya lebih gede dua di depan, saya lihat. Kayak cepot gitu. Tapi dia kayak suka ngerokok gitu. Terus anehnya lagi kalau aku kan kalau tidur biasanya nggak pernah matiin lampu kan. Terus setiap tidur matiin lampu tuh tahu-tahu ada sosok gede. Terus Kamu lihat tuh sosoknya.
nggak ngelihat tapi ngerasain kok di ujung kayak ada yang ini ya, ada yang apa? Ada yang Nungguin kamu tidur. ngeliatin gitu kan, sampai nyalain lagi, terus matiin lagi, sampai akhirnya nggak bisa tidur gitu. Yang sering anehnya kalau ke atas tuh kan di tangga yang paling ujung itu tuh kayak Mana? di sini tuh kayak ada yang suka duduk, yang suka ngeliatin dari bawah sampai atas, sampai kita naik ke atas gitu. Di sini tuh. Kalau kamu lagi naik. Kalau lagi naik. Kamu ngerasa kamu ada yang ngawasin gitu? Pas dari atas kayak ada yang ini gitu, kayak yang duduk aja di sampai sampai sini aja gitu. Itu sama Bang Lima. Itu yang saya bilang tadi, wewe gombal tadi sama anak-anaknya. Jadi kan mereka emang seneng ya duduk-duduk di tangga. Anaknya juga suka berlarian, naik turun. Jadi saya lihat dia kayak lagi kasih makan anaknya, lagi megang piring gitu. Yang anaknya pada naik turun seperti itu yang saya lihat. Oke, kita ke bawah lagi yuk. Kita cerita pengalaman mistis yang lain di bawah. Ya, Sobat Mata Langit, tadi Bang Dimas sudah memantau tentang sudut-sudut yang ada di rumahnya Uci Sucita. Ada sosok apa saja yang bagus maupun yang tidak bagus, yang suka mengganggu itu siapa saja sudah dipantau Panglima. Nah, yang saya inginkan sekarang, Panglima bisa nggak pantau sosok pendamping gaib yang suka mengikuti Uci? Emang aroma melati khas banget tadi di sini di sekitar tubuhnya Uci karena ada sosok ratu saya lihat berbaju hijau dan ada pengawal lainnya seperti siluman harimau yang kerap memang menjaga di rumah ini juga yang saya lihat, dan ada sosok kakek-kakek juga berjubah putih itu ada juga saya lihat. Ada juga sosok nenek-nenek yang dia selalu mantau dan memperhatikan Uci juga. Saya rasa sosok itu yang sangat dominan yang sering untuk menjaga mendampingi ya. Aku jadi langsung ini ya, langsung kayak apa penasaran tentang soal sosok nenek-nenek. Jadi aku lebih sering merasakan yang nenek-nenek sebenarnya, jujur aja. Karena apa? Karena kalau misalnya nenek itu paling dominan menurut aku, bener gak sih? Bener. Karena kalau misalnya kita lagi sedih, kalau kita lagi marah sama orang, kita nggak bisa nahan nih amarah kita. Kita langsung kelihatan, aku tuh kelihatan tua banget. Itu sebenarnya bagus nggak sih? Maksudnya kan kita kan public figure ya, kan nggak mungkin kita pas mau manggung terus tiba-tiba aku lagi bete pas mau manggung kok jadi kayak nenek-nenek, kan maksudnya itu nggak lucu juga sebenarnya ya? Itu mengganggu dong. Sering sih aku ngerasa itu apakah dari situ atau memang orang menyerang sih? Kalau aku lihat itu bukan kiriman orang, nenek itu memang bawaan dari leluhur ya. Kalau orang Sunda bilang itu karuhun ya. Itu memang dia tuh salah satu yang sayang sama kamu gitu, yang selalu menjaga kamu ketika kamu punya masalah. Kalau kamu misalnya saya sekali emosi kamu tidak terkendali, jadi dia seperti menenangkan gitu, datang menyusupi ke dalam raga kamu biar Uci itu bisa lebih mengendalikan diri. Itu yang nenek-nenek. Terus yang lain yang sosok ratu itu memang ratu, untuk aura ya, biar aura itu kan kelihatan dipandang orang kelihatan cantik, menarik, berkarisma. Jadi bagus ya untuk sosok profesinya ratu Uci itu ya. memang biar orang tuh seneng lah ngelihatnya. Terus yang satu lagi harimau itu? Kalau yang macan itu memang penjaga ya, untuk kewibawaan, untuk karisma, untuk penjagaan dari orang-orang yang syirik dan mengganggu. Tapi kita nggak bisa ngandelin mereka juga karena mereka hanya biasa memberikan simbol dan perlambang saja buat orang yang didampingi, tapi tidak memperisaikan diri kita. Kalau yang satu lagi yang kakek-kakek berjubah putih, itu dari leluhurnya? Dari leluhur juga. Jadi kakek-kakek berjubah putih itu lebih ke mempunyai rasa spiritual, rasa keimanan, rasa ya lebih mendekatkan diri kepada Allah. Religius ya? Jadi dia membawa hawa itu. Alhamdulillah sangat sempurna ya. Iya. Kayak komplit gitu ya. Nah, terus Bang Lima, kalau yang tadi kan Bang Lima waktu di atas nyebutin yang gangguin Uci yang sosoknya perwujudannya lalat itu udah lama nggak ya? Aku ngeliat itu sekitar
Mereka kerjanya 6 bulan, 8 bulan. Iya benar. Dan dia, aku masih ngelihat arahnya itu masih sama profesi seperti penyanyi juga gitu. Jadi dia sebenarnya yang mengirimkan ke aku yang nyuruhnya ya perempuan apa laki-laki? Perempuan. Maksudnya dia profesinya sama Sama. profesi atau Pesaing ya? Persaingan. atau karena Sama. dia jealous karena laki-laki gitu bukan sih? Bukan masalah asmara ya? Eh, Ada urusan asmara atau murni? Kayaknya campur-campur sih aku Oh lihat. gitu ya? Alhamdulillah sih kan mungkin karena aku juga nggak diam ya maksudnya kita tetap sholat berdoa gitu kan. Sebenarnya keluarga aku sih dari mama sebenarnya semuanya bisa gitu bisa jadi kayak tanpa disengaja pun kayak misalnya kalau ada apa-apa pasti saudara dari jauh kan telepon kenapa ini jadi Ada alhamdulillah kontak sih kayak batin ya? ya ada kontak batin begitu jadi ya Bismillah aja sih lah hola. Mama sendiri aja kadang-kadang suka ngedoain ngebantuin Pastilah ya kalau ada orang tua itu yang paling manjur sih ya. Oke, kita panggil mediator ya. Sobat Mata Langit, kita akan panggil mediator untuk kita lakukan proses mediumisasi. Oke, panggil Mak, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah. Allah. Assalamualaikum. Harimau kayaknya. Siapa yang menugaskan Jadi- Anda menjaga tempat ini? Memang sudah ada di tempat ini sejak sebelum rumah ini dibangun. Oh, jadi bawaan dari tanah ini. Apa yang biasanya Anda lakukan kalau di rumah Uci ini? Apa itu? Mengamankan tempat sini dari gangguan-gangguan. Tapi kok masuk dan bisa datang laler kemarin di kamar lantai 3 di ruang makeup ya. Itu dari siapa itu? Dari mana itu? Ada yang sengaja ngirim? Tujuannya apa? Ada yang mengganggu Uci? Laki atau perempuan? Perempuan. Perempuan. Berapa orang? Anda tidak tahu. Tujuannya apa? Mau mematikan rezekinya? Gara-gara masalah apa? Iri? Atau persaingan? Atau asmara? Oh, asmara juga. Selain Anda, sosok apa lagi yang ada di rumah ini? Anak-anak. Ada berapa anak-anak? Oh, banyak ya? Lu banyak. 10. Di lantai 2. Kolam renang. Terus di mana lagi? Lantai 3. Di tangga. Oh, di kamar mandi. Oh, berarti bener tuh yang dilihat ada tapak kaki di kamar mandi itu mereka ya, salah satu mereka. Itu anak-anak itu sekitar umur berapa tuh kalau ukuran manusia? 3 tahunan. 3 tahun. Dia juga suka lari-lari di tangga ya? Itu bebek-bebek yang suka muter-muter sendiri dia main. Yang suka ngerjain bebeknya puter-puter siapa? Anak-anak itu. Itu muka rata siapa itu? Penghuni sini juga. Orang dari Dari luar. luar. Datang kemari. Ngapain dia datang? Habis itu dia ganggu temannya Uci lagi tidur. Kalau nggak mau ngomong, ini aja panggil Madi, keluarin aja, kita panggil yang bisa cerita. Ya. Coba panggil yang anak-anak ya. Panggil tuh teman kamu yang anak-anak. Allah. Allah Akbar, ada yang kesurupan. Siapa ini? Yuk, yuk, yuk. Allah mana? Ngamber dah.
Dari mana datangnya? Dari mana ini? Sumedang Larang. Sumedang Larang. Anda leluhurnya Uci atau siapa? Ajudan. Oh, ajudan. Ajudan. Kakek moyang. Oh, ajudan. Ajudannya leluhurnya. Anda memang ditugaskan untuk menjaga Uci. Sosok Anda seperti apa? Putri. Perempuan, cantik, putri, Oh, penari. luas. Itu yang Panglima lihat Kamu itu. pakai bukan? celana hijau ya? Oh, Iya. tadi lihat Panglima berarti ya? Rek peranan ke dia. Bahasa Sunda ya? Apa artinya? Rek peranan ke dia. Mau ngapain kemari? Oh iya, saya kemari untuk bersilaturahmi sama Uci, sekalian membantu Uci kalau memang ada sosok gaib yang mengganggu, kita akan usir, Panglima akan usir dari tempat ini biar nggak ganggu Uci. Allah, kasih itu ke kantong plastik. Ya, Sobat Mata Langit, kembali lagi mediator kami ada kerasukan. Saya mau tanya-tanya dulu, siapa lagi nih tiba-tiba masuk? Sampurasun. Rampes. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ini? Orang penjaga kerajaan. Kayaknya udah kayak penjaga kerajaan memang ya. Kayak. Kenapa Anda tiba-tiba masuk ke raga orang ini? Non iya rame-rame ke dia. Di mana? Kenapa rame-rame katanya? Jawa Barat. Oh, Jawa Barat. Asalnya dari Jawa Barat. Di leluhur Neng sanes. Mohon. Dari leluhurnya, tadi bilang keturunan Tiasa dari. ayah di dia. Orang dititah Anda ditugaskan untuk untuk ke dia. datang kemari. Tujuannya Ngajakan ima iya sarang macan. untuk menjaga Uci bareng dengan sosok macan yang pertama masuk tadi. Mohon. Oh, jantan eta teh. Ayana sanes di baheula tapi karena ada Uci. Orang di kerajaan lembur maneh. Apa maksudnya sih? Dari kerajaan ini. Oh, yang tadi Uci bilang dari kan ada turunan dari kerajaan Jawa Barat ya, Sumedang. Oh. Nah, karena Neng keturunan Kenapa harus jaga? Karena memang Uci ada keturunan kesultanan itu ya. Namun neng can kuat iman jeung akhlakna. Harus kuat. Jadi Neng harus lebih kuat iman dan akhlaknya gitu. Mohon. Karena kalau tidak akan banyak yang mengganggu atau bagaimana? Mohon. Maya enak aya nu ngaganggu naon wae tah. Lain kapasitas orang nganyarapan, orang hanya ngajaga. Oh, tugasnya hanya menjaga. Tapi kalau seandainya ada yang mengirimkan sihir ke Uci, Nanti kerasa nggak? Sholat. oh itu yang bisa menjadi perisainya ya? Anda nggak bisa jagain Uci? Orang ngajaga kerajaan orang. Lain ngajaan jelema. Betul. Apalagi pesannya nih untuk Uci? Orang hanya dititah ke dia. Di kiai besar. Di Jawa Barat. Juga ya rame-rame di dia. Orang dititah ke dia naik kuda. Oh, naik kuda Jadi katanya. dia disuruh sama kiai di Sumedang sanes. Mohon. Oh. Sumedang katanya di sini ada rame-rame, ada apa tolong liatin gitu. Oh, dikirim kemari. Ya udah kita jelasin, kita datang kemari untuk silaturahmi sama Uci. Kepercayaan. Ratu. Kepercayaan Ratu. Ratu siapa? Oh di kerajaan orang. Oh, Ratu yang saya pimpinannya lihat Ratu. tadi ya, yang di Uci. Yang nari tadi. Bukan, yang Bukan, nari. bukan. Itu Oh, lain bukan. lagi. Tadi yang nari Ratu ininya. mau datang ke dia. Jadi orang nu ke dia. Berarti Uci ini bukan keturunan orang biasa ya? Ya. Leluhurnya ya? Mohon. Berarti dari kerajaan dulu ya? Kamu pegang tombak ya itu ya? Tameng. Tameng. Oh, yang sini tameng, sini tombak. Ya kayak Boleh kerajaan. tahu kerajaannya namanya kerajaan apa? Siliwangi. Kalau kami datang kemari, apakah Anda merasa terganggu? Lamun uji nanaon, aya nanaon orang datang. Lamun uji kesakitan,
Ayeuna naon ditelu. Untuk disantet orang nu ngabales. Jadi kalau ada kalau ada yang ngirim santet, apa, ngirim segala telu. macem, Tapi gitu. eta ge tita lamun ratu. Nunita, lamun lain ratu, nunita orang keputusan kabeh aya di ratu. Keputusannya semua ada di nenekku. Ada di ratu itu. Ya, nenekku kan. Cican cukup ilmuna karena komunikasi ka ratu. Can aya. Uci belum cukup ilmunya untuk komunikasi. Ilmuna can aya. Anyar kene. Oh, jadi harus belajar lagi ya. Belajar, perdalam, pertajam. Kalau di Jawa Barat sana di mananya posisi kerajaannya? Perbatasan Perbatasan mana? Jawa Barat wilayah KB Kerajaan Siliwangi. Sarang Pajajaran. Oke, ada lagi nggak pesan yang mau disampaikan? Nggak. Ayeuna orang izin balik. Iya. Oke, terima kasih. Ayeuna naon deui urang pasti ka dieu. Kalau ada apa-apa pasti akan datang. Karena dia tugas menjaga. Kan urang. Ngadoa tetap ka Gusti Allah. Jangan mengandalkan dia, harus berdoa sendiri. Harus kita berdoa langsung ke Gusti Allah. Iya, iya. Pastinya harus begitu. Pasti begitu ya. Baik, terima kasih kalau begitu. Oke, assalamualaikum. Udah urang geus nangguan di darat. Kudanya udah ada di depan. Oh, ada kudanya. Anda naik kuda ya? Sudah nunggu kudanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Sobat Mata Langit, ternyata banyak kejadian tak terduga yang terjadi saat proses penelisikan dari rumah Uci. Uci, apa yang dirasakan tadi saat melihat proses mediumisasi ya selama kita penelusuran ini? Pertama aku nggak nyangka, karena kan ini kan pertama kali Iya, iya. aku ngalamin hal-hal yang kayak Gaib ya? ya, dan ini kayak yang ini banget Di ya, depan mata lah. di depan mata terus kayak tersentuh banget aku Iya. gitu kayak alhamdulillah ternyata aku bisa dibilang beruntung sih sebenarnya. Karena setiap langkah aku merantau dari Sumedang ke Jakarta tuh kan itu pasti tantangannya luar biasa ya. Betul. Apalagi Jakarta kota keras, kita harus kerja keras, hati kita juga harus kuat gitu menghadapi ya apa ya dilematis yang ada di Jakarta gitu kan. Itu kan bukan hal yang mudah, dan alhamdulillah aku selalu dilindungi pastinya sama Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ada lur-lur aku yang mendampingi juga. Kayaknya aku merasa beruntung gitu bisa sampai di sini. Alhamdulillah sih, senang banget, terima kasih loh. Oh iya, sama-sama. Tapi kan masih ada PR nanti. Nanti Panglima akan kasih Pak amalan. Kalau Panglima kesimpulannya apa nih sebelum memberikan amalan doa untuk Uci nanti? Ya sebenarnya manusia tidak terlepas dari yang namanya ada istiadat, keimanan. Jadi itu harus seiring ya dengan kita dengan orang tua memang harus mengabdi. Jadi iya berbakti ya. Jadi apabila kita sholatnya rajin, Sering mendoakan. ya ibadahnya rajin, doakan orang tua, pengabdian terhadap orang tua, saya yakin insya Allah semuanya yang kita inginkan dan cita-cita kita pasti akan lebih cepat tercapai gitu. Itu adalah doa yang paling keramat ya, Keramat. doa orang tua kita itu, karena Allah tidak akan ridho melainkan orang tua kita meridhoi kita dulu, baru keridhaan Tuhan, keberkahan Tuhan akan sampai ke kita. Seperti itu. Ini bisa buat pelajaran untuk Sobat Mata Langit semuanya ya, bahwa kita sesibuk apapun kita mengejar cita-cita kita, tetap kita harus ingat untuk selalu mendoakan orang tua dan juga berziarah ke makam para leluhur. Ya. Karena mereka walaupun dunianya sudah berbeda, mereka tetap menjaga kita loh ternyata. Ya, aku juga Ya surprise paling loh. tidak mereka terus melihat gitu. Terus melihat kalau ada apa-apa pasti mereka akan turun tangan gitu, akan Menjaga ya Oh, secara itu tidak menjaga. langsung. Ya Sobat Mata Langit, semoga apa yang sudah kita sampaikan bisa menjadi inspirasi, dan kami mengucapkan terima kasih untuk Sobat Mata Langit yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa untuk menginformasikan kepada saudara, sahabat, teman, keluarga, karena siapa tahu mereka membutuhkan informasi yang ada di channel Mata Langit ini. Karena kami akan tetap melacak dan menelisik jejak mistik lewat Mata Langit.